Heyo, kembali lagi ke channel saya. Nah, sebelum kita ke soal selanjutnya, pembahasan soal selanjutnya, yuk saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi yang belum like, dan share ke seluruh kontak kalian ada di media sosial. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu yang sama. Nah, oke ya, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau udah baru kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Terus di akhir video nanti ada kotak ya. Itu kalian bisa klik untuk menonton ke video selanjutnya tanpa harus bolak-balik lagi. Oke? Sampai bertemu di soal berikutnya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 17 ya. Dikatakan di situ jika x kuadrat plus bx plus 26 sama dengan 8, berapa b? Nah, untuk soal ini kita analisis pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, sebelumnya dari soal itu kan masih belum lengkap ya. Artinya belum dapat informasi yang kita mau, yaitu b-nya. Berarti kita ubah dulu pernyataannya menjadi x kuadrat plus bx. Ini 8-nya pindahin ke kiri, jadi 26 kurang 8 berarti 18. Maka plus 18 sama dengan 0. Nah, ini merupakan suatu bentuk persamaan kuadrat. Oke, kita tinjau dari pernyataan pertama. Di situ dibilang, x tambah 9 merupakan salah satu faktor dari ini. Nah, kalau dikatakan merupakan salah satu faktor, berarti ini merupakan akar-akarnya juga. Berarti gini, x plus 9 sama dengan 0. Maka x sama dengan minus 9. Inilah akar dari persamaan kuadrat yang ini. Maka kita coba substitusi ke dalam persamaan kuadratnya. Kita ke sini aja ya. Karena kan tadi sudah kita rapikan bentuknya ya. Maka kalau kita masukin ke sini, sehingga minus 9 kuadrat plus B kali minus 9 plus 18 sama dengan 0. Maka dari situ, ini kan 81. Maka 81 kurang 9B tambah 18 sama dengan 0. Ini ditambahkan hasilnya 99. Pindah ke kanan jadi minus 99 dibagi minus 9. Hasilnya adalah 11. Nah, dari pernyataan pertama sudah dapat nih nilai dari B-nya. Sekarang coba kita uji pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua dibilang apa? Min 2 merupakan salah satu akar. Nah, sama aja kayak pernyataan pertama. Berarti X sama dengan min 2 kita juga substitusikan ke sini. Nah, sehingga nanti diperoleh hasil akhirnya adalah min 2 kuadrat plus B kali min 2 tambah 18 sama dengan 0. Berarti ini kan 4 min 2B plus 18 sama dengan 0. Ini 4 tambah 18, 22. Pindah ke kanan jadi minus 22. Lalu B sama dengan minus 22 per minus 2. Hasilnya adalah 11. Nah, terlihat bahwa dari pernyataan 1 ataupun pernyataan 2 udah bisa dapat nilai B-nya. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Nah, jadi tidak perlu kita gabungkan keduanya. Karena nilai B-nya toh sama ya. Nah, jadi syarat dari salah satu faktor atau merupakan salah satu akar berarti itu sudah merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, gitu aja kira-kira. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, pada gambar berikut L sejajar M. Ini artinya sejajar ya. Kalau dituliskan pun boleh seperti ini. Nah, berapakah nilai dari X? Oke, kalau kita perhatikan, ini belum memberikan informasi apa-apa dari gambarnya. Nah, sekarang coba kita lihat. Pernyataan pertama, X sama dengan 3Y. Nah, kalau kita analisis lebih lanjut dari gambar ini, ya, bahwa ketika dua garis sejajar, L sejajar dengan M, maka nanti ini pun akan sama dengan ini. Maka ini adalah X. Loh, kok bisa? Itu yang disebut sebagai sudut sehadap. Nah, sudut sehadap ya. Jadi ini akan sehadap dengan ini dan ini akan sehadap dengan ini. Sehingga dari situ kita juga udah dapat informasi ini bahwa Y plus X merupakan sudut berpelurus. Nah, berarti Y
plus X sama dengan 180 derajat. Itu dapat satu persamaan dari soalnya. Kita disuruh mencari X, berarti kita harus tahu nilai Y-nya. Nah, kita uji pernyataan pertama. Katanya X sama dengan 3Y. Berarti kita substitusi ke persamaan ini. Sehingga Y plus kita ganti X-nya menjadi 3Y ya, sama dengan 180 derajat. Berarti ini kan 4Y ya. 4Y sama dengan 180 derajat, sehingga Y-nya 180 dibagi 4, yaitu 45 derajat. Ini kita substitusi ke pernyataan pertama tadi. Berarti dapat dong X-nya adalah 3 kali 45, yaitu 135 derajat. Ketahuan nilai X-nya. Udah dapat pernyataan pertama. Sekarang kita ke pernyataan kedua. Katanya Y sama dengan 180 derajat dikurang X. Kita sudah punya ini, gitu ya. Ini pernyataan 2. Coba kita substitusi nilai Y-nya ke sini, ke soalnya. Jangan ke sini ya, ini nggak ada korelasinya, ke soalnya. Berarti 180 derajat kurang X plus X sama dengan 180 derajat. Ini kan habis ya, min X tambah X 0. Maka 180 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ya benar sih 180 sama dengan 180. Tapi kan tidak memberikan informasi berapa nilai X-nya. Kalau hanya pernyataan 2 aja. Berarti ini kurang lengkap. Sehingga hanya pernyataan 1 yang bisa menjawabnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, jadi pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Ya. Oke, jadi intinya di sini adalah sudut yang sejajar. Garis yang sejajar. Nah, nanti ada di sini sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, sudut dalam berseberangan, dan sebagainya. Nanti tinggal kalian perdalam materinya. Ini ada di kelas 8 SMP kok, adik-adik ya. Oke, itu nomor 18. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 19. Nah, di sini ada katanya, berapa median dari himpunan A? Median, berarti lagi-lagi nilai tengah. Pernyataan pertama, A mengandung 3 bilangan bulat. Nah, kita analisis satu persatu. Katanya dari pernyataan pertama, A mengandung 3 bilangan bulat. Misal gini aja, himpunan A itu adalah A kecil, B kecil, C kecil. Dari sini kita belum dapatkan apa-apa. Nggak bisa kita tentukan berapa mediannya. Bukan dibilang nyatakan dalam variabel, enggak. Berarti informasi 1 kurang lengkap. Kita cek pernyataan kedua. Rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Rata-rata dan modus dari A adalah 4. Nilainya sama. Dari sini juga kita nggak bisa dapat apa-apa. Karena mediannya nilai tengah. Rata-ratanya 4, modusnya 4. Kita nggak bisa langsung judge gitu ya. Sehingga kita harus gabungkan kedua persamaan ini. Nah, coba kita gabungkan untuk mencari solusinya. Berarti kalau kita gabungkan gini. Rata-rata itu kan rumusnya jumlah data ya. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Rata-ratanya 4. Jumlah datanya belum tahu. Banyak datanya 3. Dari mana ini? Dari pernyataan pertama. Berarti jumlah datanya ada berapa? Ya 4 kali 3 ya. Berarti 12. Nah, sedangkan modus adalah 4. Modus itu kan yang paling sering muncul. Karena datanya ada 3, modusnya 4, berarti himpunan A itu adalah 4, 4, 4. Loh kenapa? Coba jumlahkan. 4 tambah 4, 8. Tambah 4, 12. Ini jumlah datanya 12. Modusnya 4. Ya udah, paling sering kan 4. Berarti 3-3-nya kan gitu ya. Nah, berarti A, B, C itu nilainya 4, 4, 4. Maka mediannya sudah pasti ya 4. Nah, karena nilai tengahnya ya, median berarti 4. Dapat. Nah, jadi dari dua pernyataan tersebut harus digabungkan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi satu saja tidak cukup. Nah, gitu ya. Oke, maka jawabannya yang C. Oke, jadi itu konsep dari median, modus, dan min. Jadi tiga-tiganya dirangkum dalam satu soal ini.
Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 20 sekaligus yang terakhir ya. Oke, di sini dikatakan jika PQ sama dengan PR ya. Ini ada dua garis itu menyatakan sisinya sama. Berapakah luas segitiga PQR? Nah, untuk mencari luas ya, luas dari suatu segitiga dalam hal ini segitiga PQR, berarti kita harus tahu dulu alas dan tingginya karena setengah alas kali tinggi. Alasnya itu adalah QR dan tingginya itu adalah yang ini. Semisal ya dari gambar ini saya ambil ini adalah titik S ya, berarti tingginya adalah PS. Nah, maka kita harus tahu dulu berapa nilai QR, berapa nilai PS dari pernyataan-pernyataan ini. Kita lihat pernyataan pertama, sudut PQR 60 derajat. Nah, kalau sudut PQR 60 derajat, berarti kita memperoleh suatu segitiga apa? Sama sisi. Loh, kenapa segitiga sama sisi? Anggaplah ini sisinya sama, garisnya lurus ya, teman-teman ya. Ini Q, ini P, dan ini R. Kalau katanya ini 60 derajat, sementara PQ di soalnya sama dengan PR, berarti ini juga sama dong 60 derajat. Nah, kan gitu. Karena 60-60 berarti ini 60-60. Nah, gitu ya. Berarti kalau sudah sama sisinya, sudutnya, berarti untuk PQ akan sama dengan QR, akan sama dengan PR. Jadi artinya ini semua sisinya sama, makanya segitiga sama sisi. Nah, tapi ini belum bisa menjawab. Kenapa? Karena PS-nya belum tahu. Kan di soalnya tadi ditanya luas segitiga, PS-nya belum tahu berapa, ini belum tahu berapa. Nah, sehingga pernyataan satu saja belum lengkap. Sekarang kita lihat pernyataan kedua. Katanya QR sama dengan 10. Nah, kalau QR-nya sama dengan 10, ini sama dengan 10. Berarti nilai PQ akan sama dengan PR juga, yaitu 10. Kan gitu ya, karena QR-nya sama dengan 10. Berarti ini ke sini 5, ini ke sini juga 5. Kan gitu ya, karena kan membagi dua segitiga yang sama. Karena ini 10, PR-nya 10, ini juga 10, berarti nanti ketahuan dong berapa nilai PS dari mana? Dari Pitagoras, berarti PS kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang SR kuadrat. Nah, berarti dari situ PS sama dengan akar dari PR kuadrat berarti 10 kuadrat, 100. SR-nya 5, 5 kuadrat 25. Berarti dapat akar 75. Nah, itu adalah PS. PS-nya dapat, ya udah, baru dapatlah ini luas segitiganya. Sehingga nanti luas segitiganya, ya segitiga PQR, langsung dapat setengah. Alasnya adalah QR yaitu 10 dan tingginya adalah akar 75. Berarti 10 bagi 2, 5 akar 7, 5 cm kuadrat. Anggaplah satuannya cm kuadrat ya. Nah, atau satuan luas lain pun boleh. Nah, gitu. Jadi harus digabung ini dua pernyataannya. Jadi kita harus menggabung dua pernyataan tersebut supaya ketemu jawaban yang sesuai. Maka jawaban yang tepat adalah yang C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi satu saja tidak cukup. Nah, gitu kira-kira. Dengan berakhirnya nomor 20, berakhir pula lah pembahasan kita untuk termin pertama latihan soal ini. Nah, untuk latihan-latihan soal berikutnya, nanti saya akan coba, kakak akan buat untuk latihan soal yang lain. Ya, di video-video berikutnya tentunya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan ada soal-soal yang sulit kalian rasa, boleh juga DM di IG ya. Kan di front halaman depan kan ada IG ya. Di situ boleh di DM supaya bisa kita bahas bersama, kakak bantu bersama. Bisa juga kita post di video-video selanjutnya untuk pembahasan soal dari kalian. Santai saja. Gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video ini ke teman-teman kalian supaya tetap dapat pembelajaran yang sama dan tentunya mendapat berkah. Oke, sekian dari kakak, sekian dari saya. Terima kasih, salam sukses.